Teman-teman, penasaran tidak dengan cerita yang akan Diva bawakan ini? Kalau penasaran, jawab ya salam Diva ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya Ivania Alistia Putoher dari SD Negeri 1 Rompoah akan menyampaikan sinopsis buku yang berjudul Sultan Agung, Sang Pemersatu Tanah Jawa. Buku ini merupakan karangan Nilam Permata yang diterbitkan oleh Sultan Press dengan jumlah halaman 56 lembar. Sebelum Iva mulai bercerita, Iva mau tanya, teman-teman di sini ada yang tahu apa tidak? Siapa itu Sultan Agung? Sultan Agung adalah raja di Kerajaan Mataram. Nama asli beliau adalah Raden Mas Rangsang dan mendapat gelar Sultan Agung Senopati Ingalaga Abdurrahman. Beliau juga terkenal dengan sebutan Prabu Pandu Pandita Haryo Kusumo. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa berdirilah sebuah kerajaan bernama Mataram. Panembahan Senopati Danang Sutawijaya merupakan penegak dinasti Mataram. Beliau memiliki putra yakni Panembahan Sedang Krapyak atau Raden Mas Jolang yang kemudian menjadi raja di Mataram. Setelah Mas Jolang wafat, beliau digantikan oleh Pangeran Martapura putranya. Namun, Pangeran Martapura sering sakit-sakitan. Akhirnya beliau digantikan oleh kakaknya Raden Mas Rangsang. Beliau diangkat menjadi raja pada umur 20 tahun. Sekaligus raja ketiga dan terbesar di Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah raja yang kuat, bijaksana, cerdas, dan taat menjalankan ajaran agama Islam. Di bawah pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645, Mataram berkembang sangat pesat, bahkan mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh tanah di Pulau Jawa. Karena menyadari pentingnya kesatuan di tanah Jawa, Sultan Agung pun mengadakan sejumlah penaklukan di daerah Jawa Timur agar kelak tidak membahayakan kedudukan di Kerajaan Mataram. Kanggo nyatokake tanah Jawa iki, ora ana dalan liya kejaba aku kudu nglakokake penaklukan tanah
kepemimpinan Sultan Agung, Belanda masuk ke Batavia dengan membawa bendera kongsi dagang dengan VOC. Perhatian, barang siapa yang akan melakukan perdagangan di tanah Batavia ini, maka mereka harus taat dan tunduk dengan aturan Belanda. Mendengar hal tersebut, Sultan Agung sangat menentang dengan Belanda karena bertentangan dengan keinginannya yang ingin menyatukan seluruh tanah Jawa. Dengan akal liciknya VOC mulai mengadu domba untuk menghancurkan Mataram. Hal ini membuat Mataram semakin menentang keberadaan Belanda. Hingga pada tahun 1628, Sultan Agung melakukan peperangan untuk pertama kalinya. Dengan dipimpin oleh Tumenggung Baurekso, Sultan Agung mengirim 50 armada kapal dan 20.000 orang dengan senjata tombak dan pedang. Prajurit, serang! Untuk mengalahkan serangan hebat itu, VOC mengerahkan 2.866 serdadu. Kanca-kanca, kanca-kanca, kira-kira siapa ya si bakal menang? Mataram apa VOC? Oke, Iva lanjutkan ya ceritanya. Meskipun jumlah tentara VOC lebih sedikit, tapi mereka berhasil memenangkannya. Sultan Agung tidak menyerah begitu saja. Beliau kembali memperkuat pertahanan di kerajaannya. Meskipun telah berkali-kali mencoba untuk mengalahkan Belanda dan berbagai macam taktik pun dilakukan, namun perjuangan Sultan Agung tak kunjung berhasil. Hingga Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Perjuangan Sultan Agung dilanjutkan oleh putranya Sunan Amangkurat I. Nah teman-teman, Sultan Agung memang tak berhasil mengusir Belanda, tapi